Kuasa kebangkitannya menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Mari bersama bertepuk tangan, kita rayakan kehebatan Allah kita. Oh, haleluya. Katakan, rayakan, Yesus rayakan. oh, Rayakan, Yesus rayakan. rayakan, Rayakan, Yesus rayakan. oh, Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. oh, marilah rayakan, oh yeah. Bersama mari dengan pujian ini, angkat suara dan katakan, let's go. Rayakan, Yesus rayakan. Oh, rayakan. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir, mengikuti ibadah, beribadah, dan juga berbakti kepada Tuhan dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada hari ini untuk menghadap Tuhan, menaikkan segala pujian bagi Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan penyembahan kita, rasa syukur kita, pujian kita hanya bagi Tuhan. Terima kasih, Yesus. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah rasa syukur kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidup kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku,
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Katakan kepada Tuhan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, Kau pencipta kami, pemelihara hidup. Yesus, Kaulah Tuhan kami, yang kami puji. Hanya Engkau, Yesus Tuhan. Ini sembah kami, syukur kami, Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah pemelihara hidup kami. Hingga kami ada sampai saat ini itu semua karena kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau bawa hati kami, hidup kami Tuhan untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bentuk kami Tuhan pada hari ini, ajar kami Tuhan, biar apapun Tuhan yang kami dengar hari ini itu menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembahnya. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kita mau bersyukur lagi kepada Tuhan lebih lagi dengan segenap hati kita. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati kami Tuhan, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita lebih lagi bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Jemaat Tuhan katakan, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. haleluya. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Dialah Tuhan yang benar. Haleluya. Dalam pujian ini dengan keyakinan dan iman kepada Tuhan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau
bersyukur kepada Tuhan. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa dalam kehidupan kita, tapi tangan Tuhan mengangkat kita. Haleluya, katakan pujian ini. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang benar. Amin, amin, haleluya. Benar ya Tuhan, Engkaulah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau kebenaran kami yang menyelamatkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini kami Tuhan, bentuklah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan kami. Lawat setiap kami ya Bapa, setiap kami yang beribadah kepadamu Tuhan. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh dapat berkumpul, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin jalannya pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan tersampaikan melalui pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Ya, minggu ini kita memasuki bulan Agustus dan ya memasuki bulan Agustus itu identik sekali gitu ya sama kemerdekaan bangsa kita, kemerdekaan Indonesia. Dan aku pikir mungkin ini waktu yang tepat untuk kita, bukan waktu itu, maksudnya aku kepikir ada satu bagian firman Tuhan yang membahas juga soal kemerdekaan yang sejati. Ya, nanti kita bahas di Yohanes 8 mengenai kebenaran yang memerdekakan. Nah saudara-saudara, next, ya. Jadi beda ya. Oke. Ya, sepanjang
sejarah manusia, sepanjang sejarah manusia atau bangsa-bangsa itu memperjuangkan kemerdekaan mereka atas tirani dan opresi bangsa lain. Ya, jadi manusia sepanjang sejarah mereka berjuang untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kemerdekaan, saudara-saudara. Ini sorry ya, ini teksnya jadi nimpah, agak berubah dia. Ya. Dan termasuk juga bangsa Indonesia yang bulan Agustus ini kita akan merayakan kemerdekaan. Bangsa Indonesia mesti memperjuangkan kemerdekaannya. Walaupun ada juga faktor dari Amerika yang membom Jepang, bom nuklir Jepang sehingga Jepang kalah. Tetapi tetap perjuangan para pahlawan kita mesti menghargai dan mereka berjuang enggak cuman berjuang begitu aja tapi mereka berjuang sampai mereka mengorbankan nyawa mereka. Tidak ada manusia yang ingin berada di dalam penindasan atau opresi tirani gitu ya. Dan untuk mencapai kemerdekaan itu seringkali dan atau kebanyakan gitu ya, diraih atau dicapai dengan harga yang sangat mahal, saudara-saudara. Apa harganya? Yaitu nyawa gitu ya. Jadi para pejuang kemerdekaan memperjuangkan kemerdekaan gak hanya Indonesia, mungkin ya bahkan Belanda sendiri pun yang menjajah kita dulu juga pernah dijajah gitu ya. Amerika negara yang sangat besar juga memperjuangkan kemerdekaannya dari Inggris gitu ya. Jadi kemerdekaan itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal harganya, dibayar oleh nyawa. Nah, membahas kemerdekaan, aku ingin kita masuk ke dalam satu bagian firman Tuhan yang sangat penting gitu ya. Bagian firman Tuhan yang sangat penting, ini kita masuk ke dalam, kita mau membahas mengenai apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai kemerdekaan yang sejati. Dan di Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Aku bacakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudara, Yohanes 8 ini konteksnya adalah Tuhan Yesus ini sedang berada di bait Allah. Ya saudara-saudara, Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah dan dimulai pasal 8 ini. Pada saat Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang sama Tuhan Yesus. Mungkin saudara-saudara ingat ya kisah ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan mereka membawa siapa? Membawa wanita yang berzina. Dan mereka bilang sama Tuhan Yesus ini menurut hukum Musa, dia harus dihukum mati. Kata Tuhan Yesus, menurut Yesus, menurut kamu gimana? Kita mesti lempar dia gak? Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang ya, kalau siapa yang nggak pernah berbuat dosa, silahkan lempar duluan. Nah itu dimulai dari situ. Dan di sepanjang Yohanes 8 ini Tuhan Yesus ingin menjelaskan siapa diri dia sesungguhnya. Nah, termasuk di bagian yang ini. Nah, kita akan membahas bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara. Dan aku akan bagi 3 bagian besar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah
Ini aku bahasnya dari bawah ke atas ya. Adalah kemerdekaan atas dosa. Dan kita akan bahas kebenaran dan selanjutnya adalah siapa yang benar-benar murid Tuhan. Nah ini menarik saudara-saudara. Di ayat 33 ya, orang-orang Yahudi bilang gini, ya Tuhan Yesus bilang kan, Tuhan Yesus bilang kayak gini, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, jawab siapa? Jawab orang Yahudi. Orang Yahudi bilang apa? Kami adalah keturunan Abraham dan gak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka. Kamu akan merdeka. Nah saudara-saudara kalau dipikir-pikir dan kita ingat dan kita tahu gitu ya, mereka juga harusnya tahu. Bangsa Israel enggak pernah menjadi hamba. Halo, gimana kabarnya Mesir gitu ya? Gimana kabarnya Mesir dan juga Babylon, Assyria. Dan sebelum ini pada saat mereka ngomong kayak gitu mereka juga dijajah gak? Dijajah sama bangsa Romawi. Mereka dalam penjajahan saudara-saudara. Tetapi kenapa orang Yahudi bilang, kami adalah keturunan Abraham dan gak pernah menjadi hamba siapapun. Nah ini konteksnya adalah bukan penjajahan secara militer atau negara, tetapi secara rohani saudara-saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa saudara-saudara. Nah kita akan membahas, kalau tadi, wow, berubah ya ininya slide-nya sama yang aku bikin, oke nggak apa-apa. Kalau tadi kemerdekaan Indonesia, ya kita berbicara konteksnya adalah negara antar negara. Tetapi pada saat Tuhan Yesus bilang hamba itu bahasa aslinya ada doulos gitu ya, atau budak. Karena pada konteks zaman itu di zaman Romawi, mereka hidup dengan budaya orang yang merdeka itu mempunyai budak, doulos gitu. Tuannya siapa? Kurios. Tuan Kurios, hambanya siapa? Doulos. Dan hamba ini saudara-saudara, ini adalah orang yang dijajah. Dijajah dalam arti kata apa? Mereka enggak punya kebebasan. Mereka enggak bebas, mereka berada dalam kuasa dari tuannya ini, Kuriosnya ini. Jadi seorang hamba itu adalah seperti properti saudara-saudara. Ya, seperti kita punya mobil, kita bisa mau lakukan apapun dengan mobil kita selama itu punya kita ya bebas-bebas aja. Nah, saudara, jadi hamba itu adalah di bawah kepemilikan dari siapa? Dari tuannya. Nah, Alkitab, Paulus mengatakan saudara-saudara, ada dua macam perhambaan. Ya. Dalam Roma 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu kamu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Cuman ada dua macam perhambaan saudara-saudara. Apakah kita ini hamba dosa atau hamba kebenaran? Kita menjadi hamba dosa pada saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan dosa masuk ke dalam hidup manusia. Dan dosa semenjak itu menguasai manusia. Dan Paulus sendiri mengatakan saudara-saudara, dalam Roma 7 ayat 18-20. Ini Paulus yang levelnya Paulus ya. Dia berbicara mengenai bagaimana susahnya hidup untuk terlepas daripada dosa. Paulus bilang, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu
di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi bagian yang pertama ini saudara-saudara, di Yohanes 8 ayat 31-36 menjelaskan kalau kita itu sebetulnya adalah hamba dosa, saudara-saudara. Kita adalah manusia yang jatuh ke dalam dosa dan menjadi hamba dosa. Dan seharusnya kita hidup, kita menerima hukuman atas dosa itu, saudara-saudara. Tetapi di sini juga dikatakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita akan merdeka. Siapa yang memerdekakan kita? Kebenaran, saudara-saudara. Kemerdekaan atas dosa itu disebabkan oleh apa? Kebenaran. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa itu kebenaran? Nah, ini kebenaran ini konsep yang lumayan sulit sebetulnya, saudara-saudara. Apa sih sebetulnya itu kebenaran? Kita hidup di zaman namanya zaman postmodernism, saudara-saudara. Postmodern itu mempercayai kalau sebetulnya kebenaran itu adalah relatif. Relatif itu maksudnya apa? Yang benar buat lo belum tentu benar buat gue. Benar gak saudara-saudara? Pernah dengar kayak gitu? Iya benar kan buat lo, buat gue enggak, beda. Kebenaran itu relatif. Nah ini ada yang tahu ini Olimpiade yang baru diadakan di Paris dan organizer Olimpiade itu mock gitu, menghina ya mengolok-olok lah kekristenan. Ya mereka bilang enggak, oh ini potrenya Dionysius dewa Yunani gitu ya, tapi di Instagramnya si yang di tengah-tengah ini, cewek yang di tengah-tengah ini, ya dia bilang New Gay Testament gitu, maksudnya perjanjian gay ya, yang baru gitu. Jadi mereka menghina kekristenan dengan ya, bikin model yang sama dengan apa ini lukisan Les Supper ya, ini lukisan siapa? Leonardo da Vinci gitu ya, pada zaman Renaissance ini lukisan yang sangat terkenal sekali gitu. Dan ya kita sering beli mungkin kopi-kopi dari lukisan Les Supper ini. Mereka mau mengatakan saudara-saudara ini orang-orang woke ya, bilangnya itu woke gitu. Maksudnya apa? Mereka orang-orang yang LGBTQ itu di barat itu sangat ini banget, sangat apa namanya? Lagi naik daun lah istilahnya, kayak gitu. Dan mereka mempunyai kebenaran mereka sendiri, saudara-saudara. Mereka memiliki kebenaran mereka sendiri. Menurut mereka ya gender itu enggak cuman dua. Menurut mereka, mereka bisa melakukan hubungan seksual dengan siapapun yang mereka mau. Itu wokeism. Itu kebenaran yang relatif. Menurut gue ini benar, oke-oke aja. Ya kalau menurut lu itu nggak benar ya nggak apa-apa gitu. Apa yang menjadi kebenaran lu, ya itu jadi kebenaran gitu. Itu berbicara tentang kebenaran yang relatif, saudara-saudara. Nah, apakah kebenaran itu relatif, saudara-saudara? Apakah kebenaran itu nggak ada kebenaran yang betul-betul benar gitu? Mereka bilang nggak ada kebenaran, saudara-saudara. Saudara-saudara, pernyataan nggak ada kebenaran. Kalau kita bilang, oh ini kebenaran yang benar-benar ada, yang benar-benar benar itu nggak ada, saudara-saudara. Itu adalah pernyataan yang nembak kakinya sendiri, saudara-saudara.
Maksudnya apa? Karena pada saat kita bilang kalau kebenaran itu enggak ada, kita lagi menyatakan suatu pernyataan kebenaran kalau kebenaran itu enggak ada. Jadi kebenaran itu enggak ada, ya itu buat orang yang ngomong aja. Nah, ini agak-agak ini ya, apa namanya? Iya. Muter otak dikit saudara-saudara. Ngerti ya maksudnya? Maksudnya kalau ada orang yang bilang kebenaran itu enggak ada. Dia lagi, orang yang bilang kebenaran itu enggak ada, lagi menyatakan suatu kebenaran saudara-saudara. Kalau kebenaran itu enggak ada. Ya berarti pernyataan lu benar apa enggak gitu. Itu pernyataan yang nembak kakinya sendiri saudara-saudara. Ya. Nah saudara-saudara, kebenaran dalam Yohanes 8 ini, pada saat Tuhan Yesus bilang, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bahasa aslinya itu adalah aletheia. Aletheia itu artinya apa? Kebenaran. Enggak cuman kebenaran yang sekedar dibicarakan, tapi itu kebenaran akan ide, realitas. Kebenaran dalam ranah moral, kebenaran, nah ini yang menarik adalah divine truth revealed to man. Jadi maksudnya apa? Kebenaran Tuhan yang diungkapkan kepada manusia. Jadi maksudnya kebenaran dalam Yohanes 8 ini apa saudara-saudara? Maksud Tuhan Yesus pada saat Tuhan bilang kebenaran itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu apa saudara-saudara? Ini kalau aku, ini emang agak sulit ya saudara-saudara. Cuman kalau aku boleh ngutip dari salah satu tokoh favorit saya namanya John Lennox gitu ya. Dia bilang kebenaran itu apa? Jadi kalau semua barang gitu atau semua atau diri kita itu dibalik, di rewind gitu ya waktunya. Diurut waktunya sampai ketemu satu titik, diurut terus sampai ketemu satu titik di mana semuanya itu dimulai. Itu adalah kebenaran saudara-saudara. Ini emang agak susah ya konsepnya. Jadi kebenaran itu adalah awal segala sesuatu. Awal yang memulai segala sesuatu saudara-saudara. Dan apa yang iman Kristen katakan mengenai kebenaran ini? Saudara-saudara, kebenaran ini adalah bukan apa, tetapi siapa saudara-saudara. Kebenaran ini adalah pribadi. Alkitab mengatakan kebenaran itu bukan suatu semacam konsep aja, tetapi kebenaran ini adalah pribadi. Siapa itu kebenaran? Kata Yesus, ya ini ayat yang sangat terkenal, aku adalah jalan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kristus sendiri itu adalah kebenaran. Dia itu yang memulai segala sesuatu. Dia itu yang menyebabkan realita alam semesta, di tempat kita hidup, bumi alam semesta itu ada. Wow. Lihat di Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi setelah di Roma 6 ayat 22 dikatakan seperti ini. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba kebenaran, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Lihat, dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di Roma 6 ayat 22 dikatakan, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kamu menjadi hamba Allah. Kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri, saudara-saudara. Kebenaran itu adalah siapa? Kristus itu sendiri. Dan di Yohanes 1, ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman, logos, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini berbicara soal siapa? Soal Kristus, saudara-saudara. Di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi, kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Allah sendiri, saudara-saudara. Kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Kebenaran itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada, saudara-saudara. Allah yang menciptakan realita, Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Itu adalah kebenaran. Oke, jadi kalau kita balik saudara-saudara, kita balik ke Yohanes 8 ini, ya. Jadi kita udah tahu nih ya, kita hidup, kita ini adalah hamba dosa. Ya. Kita hamba dosa yang dimerdekakan oleh siapa? Oleh kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kristus itu sendiri, saudara-saudara. Nah ini kita sampai ke bagian akhir. Bagian akhirnya adalah pertanyaan yang penting buat kita, saudara-saudara. Siapa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Oke, sekarang kita udah tahu kalau kita adalah hamba dosa yang dimerdekakan oleh kebenaran. Tetapi kuncinya jika kita benar-benar murid Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu baru akan memerdekakan kita dari dosa. Berarti yang kita mesti tahu adalah saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan buat kita semua saudara-saudara. Siapa yang benar-benar murid Kristus? Siapa yang benar-benar murid Kristus? Nah ini yang kita mesti pelajari saudara-saudara. Nah, ya, dalam ayat 31 dan 32 dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, mengindikasikan juga apa saudara? Berarti ada yang enggak tetap dalam firman-Nya, ada murid yang enggak hidupnya itu dia enggak dalam ketetapan firman Tuhan. Dan berarti kalau kamu benar-benar muridku juga mengindikasikan ada apa? Ada yang bukan benar-benar murid. Ngerti ya maksudnya saudara-saudara ya? Jadi Tuhan bilangnya, lu kalau kamu tetap dalam firman-Ku ya kamu benar-benar muridku. Berarti ada juga yang enggak benar-benar murid Tuhan saudara-saudara. Nah pertanyaannya siapa yang benar-benar murid Kristus? Yang akan mengetahui kebenaran dan yang pada akhirnya kebenaran itu yang akan memerdekakan kita dari siapa saudara-saudara? Dari dosa. Pertanyaannya siapa yang benar-benar murid Kristus? Nah di 2 Korintus 13 ayat 5, Paulus bilang gini, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Paulus bilang gitu saudara-saudara. Nah ini berarti benchmarknya apa nih? Patokannya apa nih? Buat kita tahu siapa yang benar-benar adalah murid Kristus, saudara-saudara. Nah di dalam membahas, dalam Matius 7 gitu ya, Yesus membahas nabi-nabi palsu dan dikatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan apa saudara-saudara? Kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kalau bahasa Inggrisnya bukan evil doer gitu, tapi kayak yang nggak mempraktekkan hukum gitu sebetulnya. Kalau dalam Inggrisnya gitu. Nah ini ayat yang sangat
mengagetkan mungkin ya saudara-saudara buat orang-orang percaya. Kenapa? Karena di sini dikatakan saudara-saudara, pada hari terakhir akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku gak pernah kenal kamu. Wow, saudara-saudara, itu kayak bisa ngusir setan demi nama Tuhan, melakukan mujizat, saudara-saudara. Mungkin kita ngelihat orang yang bisa melakukan mujizat dan itu wah, ini pasti orangnya sangat standarnya tinggi sekali. Tetapi saudara-saudara, Tuhan bilang, aku gak pernah mengenal mereka itu. Nah, standarnya apa saudara-saudara? Oke, kita lihat ini, melakukan kehendak Bapakku. Tuhan maunya apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini kita lihat di Matius 12 ayat 50. Nah, kita lihat ya saudara-saudara. Sebab siapapun yang, ini sama nih, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Di Yohanes 15 dikatakan seperti ini, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi indikatornya sama ya, maksudnya melakukan kehendak Bapa yang di surga, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oke. Nah, kita perhatikan di Matius 7 ayat 21, Tuhan bilang, lu gak ngelakuin kehendak Bapa yang di surga, aku gak mengenal. Tuhan gak kenal gitu ya sama orang itu. Tetapi lihat, di Matius 12 ayat 50 Tuhan bilang apa? Lu saudara laki-laki gua, lu saudara perempuan dan lu ibu. Maksudnya apa? Maksudnya apa saudara-saudara? Kok Tuhan bilang lu saudara perempuan, saudara laki-laki dan lu ibu gitu. Dan di Yohanes 15 ayat 14-15, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadaku. Ini berbicara soal apa saudara-saudara? Soal pengenalan. Siapa yang dikenal Tuhan saudara-saudara? Di Matius 7, di pembahasan nabi-nabi palsu, Tuhan bilang, gue gak pernah kenal kamu. Tuhan gak pernah kenal kamu. Bukan karena lu bisa melakukan mujizat atau lu bisa melakukan hal yang wah-wah demi nama Tuhan. Tetapi kuncinya apa saudara-saudara? Di Matius 12, dia bilang, dialah saudaraku laki-laki, dialah sahabatku, dialah ibuku. Intinya adalah, maksudnya adalah apa? Pengenalan saudara-saudara. Siapa yang dikenal Tuhan? Matius 7 dibilang, aku gak kenal kamu. Ya kalau dibilang kamu adalah saudaraku laki-laki, ibuku dan sahabatku, Tuhan kenal gak saudara-saudara? Pasti kenal saudara-saudara. Jadi apa yang membuat Tuhan mengenal kita saudara-saudara? Kuncinya adalah yaitu kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga. Dan setiap, ini di Matius 7 ayat 24, 24 ini kita tahu lah ya firmannya. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu, turun hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah, tapi rumah itu enggak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, di Yohanes 14 ayat 15 dikatakan gini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini Tuhan enggak lagi nyuruh saudara-saudara, Tuhan lagi ngasih hint, kasih tahu. Kalau lu ngasihin, mengasihi aku, lu akan nurutin segala perintahku. Itu bukan perintah, tapi kayak ngasih tahu kalau orang yang mengasihi Tuhan itu akan menuruti segala perintah Tuhan. Di 2:3 ya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Nah saudara-saudara, kalau pertanyaannya, kalau saya tanya kayak seperti ini saudara-saudara, dengan cara apa Yesus menunjukkan kalau dia mengasihi Bapaknya di surga saudara-saudara? Dengan cara apa? Kita tahu kalau Tuhan Yesus mengasihi Bapa di surga.
Tuhan Yesus melakukan apa saudara-saudara? Tuhan Yesus taat sama perintah Bapa di surga. Dia mati di kayu salib, dia tunduk dan taat sama perintah Bapa di surga, saudara-saudara. Nah, sekarang dengan apa kita menunjukkan kalau kita mengasihi Kristus, saudara-saudara? Polanya sama, saudara-saudara. Kita menunjukkan kalau kita mengasihi Kristus ya dengan melakukan kehendak Kristus dan mengikuti teladannya. Jadi pada saat kita melakukan kebaikan, pada saat kita mengasihi orang lain, bukan karena gue pengen dilihat baik nih gitu ya. Gue mau pengen itu udah kewajiban kita sebagai orang. Iya. Karena itu adalah teladan Kristus yang kita mau ikutin. Pada saat kita membantu orang yang kesusahan. Kenapa kita membantu? Ya bukan karena kita mau dilihat orang atau karena hal-hal yang lain. Tapi karena itu adalah teladan dan perintah yang Tuhan Yesus perintahkan. Pada saat kita mengampuni orang lain yang bersalah sama kita, bukan karena Kosandi yang suruh atau Ciwilis yang suruh atau pemimpin gereja yang suruh, saudara-saudara. Tetapi karena itu adalah yang Tuhan mau dan itu adalah teladan yang Tuhan kasih. Nah jadi kuncinya apa saudara-saudara? Apa kuncinya? Nah ini kita mau belajar, ini benchmarknya, ini standarnya nih saudara-saudara. Oke kita balik dulu ya, kita balik ke Yohanes 8-nya lagi. Ya, kita udah tahu tadi, kita adalah hamba dosa yang dimerdekakan oleh apa? Dimerdekakan oleh kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Yesus Kristus sendiri yang memerdekakan kita. Dan kita akan mengetahui kita akan mengetahui kebenaran kalau apa? Kalau kita adalah benar-benar siapa? Murid Tuhan. Nah tadi apa syaratnya? Pertanyaannya, siapa yang benar-benar murid Kristus? Siapa yang benar-benar murid Kristus? Ia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang melakukan kehendak Bapa di surga itu adalah yang benar-benar murid Kristus. Tetapi kuncinya apa saudara-saudara? Kuncinya apa? Karena Tuhan Yesus bilang kan, maksudnya aku gak pernah mengenalmu gitu. Ada yang membuat mungkin yang kesannya, wah ini orang benar-benar murid Tuhan nih, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa melakukan mujizat, dia mengusir setan demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan nggak mengenalnya. Dan pengenalan Tuhan akan kita itu disebabkan oleh pada saat kita melakukan kehendak Bapa di surga. Kuncinya apa saudara-saudara? Kuncinya adalah bahasa Inggrisnya lebih ini ya, ketahanan, perseverance gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Apa itu ketahanan ini berbicara soal konsistensi kita melakukan sesuatu dalam kondisi yang sulit. Melakukan sesuatu apa? Melakukan firman Tuhan sepanjang hidup kita walaupun mungkin buat kita sulit untuk kita melakukannya saudara-saudara. Jadi kuncinya adalah ketahanan saudara-saudara. Karena di Yohanes 8 ayat 31 dikatakan jikalau kamu tetap. Jadi kita melakukan kehendak Tuhan bukan saat kita baru dibaptis udah gitu wah kita masih semangat. Udah gitu sebulan kemudian kita balik ke jalan ke dosa-dosa kita yang lama dan gak pernah bertobat sama sekali saudara-saudara. Kuncinya adalah ketahanan. Perseverance ini adalah kita melakukan sesuatu dengan persistence, dengan konsisten. Ya ini orang-orang mungkin bisnis atau orang-orang yang berhasil itu tahu gitu ya konsep ini kalau mau berhasil ya mesti tahan gitu, mesti konsisten kayak gitu. Nah ini juga berlaku saudara-saudara buat apa? Buat iman kita.
kita tetap dalam firman Tuhan. Di Matius 10 ayat 22 dikatakan, jika kamu dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Karena kita akan mengalami masalah saudara-saudara dalam hidup. Pada saat kita percaya sama Tuhan, kita akan mengalami godaan, kita akan mengalami masalah. Tetapi yang menjadi kunci adalah siapa yang bertahan untuk tetap dalam kehendak Tuhan. Sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahannya. Jadi kalau kita balik lagi saudara-saudara, kita bahas di Yohanes 8 ayat 31-36 ini. Ya. Kita adalah orang yang berdosa, kita adalah hamba dosa. Dan kita dimerdekakan oleh siapa? Kebenaran, bukan oleh apa, ini siapa ya? Pribadi. Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri yang memerdekakan kita dari hamba dosa dan diubah menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Kurios kita itu bukan lagi dosa, tetapi kurios kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan kita akan mengetahui kebenaran. Jika apa? Jika kita adalah benar-benar murid Tuhan. Apa tandanya kita benar-benar murid Tuhan? Kalau kita punya ketahanan dalam apa? Dalam melakukan kehendak Bapa sepanjang hidup kita, saudara-saudara. Enggak cuman pada saat kita lagi baru habis dibaptis, semangat 45 beberapa bulan, udah gitu balik lagi dan gak pernah ingat Tuhan lagi kayak gitu. Nope. Tapi ini berbicara soal konsistensi, soal ketahanan kita dalam kita mengikut Tuhan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Mari kita mau, saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita mau naikkan itu pujian salibnya. Jemaat, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kami boleh
diberikan kesempatan untuk mengingat betapa kasih Tuhan untuk kami. Betapa besar cinta Tuhan atas manusia. Tuhan mampukan kami untuk kami dapat mengerti betapa besar kasih Tuhan untuk hidup kami. Mampukan kami untuk kami dapat melihat cinta Tuhan, kasih Tuhan atas hidup kami. Dan mampukan kami untuk kami dapat bertahan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya turunlah berkat atas roti dan anggur yang akan kami minum dan makan pada pagi hari ini. Melalui roti dan anggur ini kami dapat mengingat begitu besar cinta kasih Tuhan atas hidup kami. Dan kami dapat memperoleh berkat dari itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, roti anggur silakan dibagikan dan kita mau naikkan pujian ini kembali. Jemaat, saya persilahkan berdiri. Dan apakah
ada yang belum menerima roti dan anggur? Boleh angkat tangan kalau ada yang belum. Dan saya mau ingatkan juga untuk kita yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus, itu adalah orang yang sudah percaya, sudah bertobat, dan mengerti akan pengorbanan Kristus di kayu salib, mengerti mengenai dosa dan mengerti mengenai pertobatan. Ya, jadi kalau ada anak kecil yang sebaiknya jangan dikasih ya saudara-saudara ya. Jadi ini untuk orang yang sudah mengerti apa itu keselamatan di dalam Kristus dan sudah percaya dan juga bertobat saudara-saudara. Ya, jadi kita mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini dengan sikap yang benar. Oke, sudah dapat semua ya? Kita mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan atas hidup kami. Dan kami bersyukur yang tadinya kami adalah hamba dosa. Kau telah mengubahkan kami menjadi hamba kebenaran. Tuhan, mampukan kami untuk kami menjadi hamba kebenaran dan kami menjadi benar-benar murid Kristus, di mana kami setia kepada Tuhan sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, ya, kita masuk ke bulan Agustus ya saudara-saudara. Dan di bulan Agustus ini kita akan mengadakan perayaan. Ya, kita akan mengadakan perayaan 17 Agustus bersama rakyat sekitar saudara-saudara. Ya, jadi pada tanggal 17 Agustus nanti, hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 3 sore kita akan buka gereja kita. Dan kita akan mengundang jemaat dan juga warga sekitar untuk mengikuti acara 17 Agustus ini. Ada apa aja di acara 17 Agustus ini saudara-saudara? Ada pentas seni ya, pentas seni nanti ada stage, mungkin ada panggung, ada band, ada pertunjukan musik. Ada juga paduan suara kita saudara-saudara yang akan menyanyi di sana. Dan di situ juga akan ada pasar murah ya saudara-saudara. Ya, pasar murah ini menjual baju, pakaian dan celana dan lain-lain. Dan ini juga hasil dari jemaat semua juga. Kemarin baru diberesin barang-barangnya. Itu saudara-saudara kita menerima ada 70 box barang-barang dari jemaat. Tepuk tangan buat saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk sumbangannya, terima kasih untuk pemberiannya.
Dan akan ada juga apa saudara, pengobatan gratis. Pengobatan ini ada dua ya saudara ya. Pengobatan gratis cek kesehatan umum dan itu akan diberikan juga obat secara gratis ya. Dan ini ada kuotanya saudara-saudara, ada batasnya. Itu kita hanya melayani hanya sampai 100 orang untuk pengobatan gratis cek kesehatan umum. Nah yang kedua, pengobatannya ini juga ada dalam bentuk pemeriksaan mata saudara-saudara. Nah pemeriksaan mata ini akan disertai dengan pemberian kacamata gratis ya. Dan kuotanya juga itu untuk 100 orang, tetapi ini ada batasan umur ya. Batasan umurnya itu hanya sampai umur 18 tahun saudara-saudara ya. Jadi untuk anak-anaknya, dan sebetulnya ini juga kita lebih tujukan kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Mungkin agak kesulitan untuk beli kacamata, agak boleh apply. Atau kita tahu nih, oh tetangga kita ada nih yang anaknya kayaknya butuh untuk cek mata dan butuh kacamata. Kita boleh menginformasikan, ya ini akan dikasih gratis gitu ya saudara-saudara kacamatanya. Dan dicek dulu ya. Dan ini juga ada kuotanya 100 orang. Saudara-saudara, ya. Tapi ingat ada batasan umur. Dan selain itu kita juga ada bazar makanan, ada lomba 17-an dan ada games juga saudara-saudara. Ya saudara-saudara siap ya mau ikut semua acara tanggal 17? Ikut ya? Oke, ya. Dan ya kita, oke ini karena ini acara pertama kita keluar saudara-saudara ya buat kita menjangkau masyarakat sekitar ya. Ya Tuhan bilang kita untuk menjadi garam dan terang dan kota yang ada di atas bukit. Dan kita mau berbuat kebaikan untuk masyarakat sekitar kita saudara-saudara. Dengan cara apa ya? Dengan cara ya di acara 17 ini kita pakai untuk itu saudara-saudara. Ya kita pasarnya ini benar-benar murah ya saudara-saudara. Jadi barang-barang yang saudara kasih mungkin nanti jangan sakit hati ya. Kalau wah ini baju gue mahal, oh itu dijualnya cuma goceng doang gitu. Ya itu boleh salahin, jangan deh. Ntar marah ya. Enggak salah saya juga sih, salah saya juga. Ya ini karena tujuannya bukan sekedar mencari uang, tapi kita juga mau bantu masyarakat sekitar gitu ya. Dan seandainya dana pun kita ada keuntungan, kita akan pakai untuk mungkin keperluan Natal atau diakonia gitu saudara-saudara ya. Oke. Next, halo. Ya, nah ini saudara-saudara adalah foto-foto kegiatan Komsel ya. Boleh gak saudara-saudara, saya tahu yang datang pada pagi hari ini yang belum ikut Komsel boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangannya yang belum ikut Komsel? Ketua-ketua Komsel coba dikeker ya yang angkat tangan siapa aja. Angkat tangan yang tinggi saudara yang belum ikut Komsel. Angkat tangan yang tinggi. Udah kan kuplek gimana sih? Cuman dikit banget nih yang belum Komsel. Beneran nih, udah ikut Komsel semua? Wow, oke. Oh Jimmy belum ya? Jimmy bukannya udah ya? Oh belum, oke. Oke, ya saudara-saudara, ya dalam kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya ya kita butuh kekuatan dari komunitas orang-orang percaya juga ya saudara-saudara. Dan kita mau bersama-sama bertumbuh bersama di gereja ini. Oke, salah satunya dengan dengan Komsel ini saudara-saudara. Di mana di Komsel ini kita akan belajar juga firman Tuhan, kita saling menguatkan, kita bisa sharing, kita bisa main games bareng juga, mungkin kita bisa pergi jalan-jalan bareng juga kayak gitu ya. Dan ya kita mau bertumbuh bersama, dikuatkan bersama dan bertahan bersama-sama sampai akhir saudara-saudara. Ya dan melalui Komsel ini ya saya mengundang saudara yang belum Komsel untuk join Komsel. Tinggal kasih tahu Ciwilis saja, aku belum Komsel nih kayak gitu. Tinggal info Ciwilis, nanti Ciwilis yang akan cariin. Oke, saudara-saudara ya. Oke ya.
Oke, thank you semuanya dan aku balikan ke Ciwilis. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini. Amin, biar kiranya setiap kita mengalami kemerdekaan. Karena kebenaran itu ada dalam setiap kita. Nah, hari ini kita akan menyaksikan kedua keluarga yang akan menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Saya akan langsung panggilkan. Yaitu yang pertama dari keluarga Bapak Andreas dan Ibu Niken. Atau yang biasa dipanggil Aksin ya. Mereka akan menyerahkan kedua anak mereka yaitu Gwen dan Kimi. Saya persilakan untuk maju ke depan. Kemudian keluarga yang kedua adalah Bapak Yukriatif Effendi dan Ibu Roslina yang akan menyerahkan anak mereka Brandon Shan Junior. Boleh di sebelah sini silakan. Penyerahan anak atau child dedication adalah sebuah sikap hati dan komitmen dari para orang tua untuk menyerahkan anak-anak mereka. Kedua keluarga ini mereka sudah menerima pembekalan untuk bagaimana mereka berjalan bersama dengan Tuhan sebagai orang tua yang dipercayakan untuk mengasuh, mendidik dan merawat anak-anak mereka. Dan kiranya hari ini kita pun seluruh jemaat Tuhan boleh mendukung mereka di dalam perjalanan iman mereka di dalam mendidik dan merawat membesarkan anak-anak mereka. Anak yang diberikan Tuhan adalah kepercayaan. Anak yang diberikan oleh Tuhan adalah berkat yang Tuhan percayakan di dalam setiap keluarga. Dan penyerahan anak ini bukanlah sebagai suatu ritual agama, tetapi ini merupakan sikap hati kita yang berserah kepada Tuhan. Bahwa kita sebagai orang tua seringkali kita enggak mampu dengan keterbatasan kita untuk mengarahkan anak-anak kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Sekaligus orang tua juga berkomitmen kepada Tuhan bahwa ketika mereka menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan, artinya adalah orang tua memberikan keteladanan yang benar dan juga membawa setiap anak-anak hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 15 sampai 17 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, pada suatu hari beberapa ibu membawa anak-anak mereka kepada Yesus agar dijamah dan diberkati olehnya. Tetapi murid-muridnya mengusir mereka, lalu Yesus memanggil anak-anak itu agar datang kepadanya serta berkata kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan melarang mereka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang rendah hatinya dan yang imannya setulus anak-anak itu. Dan orang yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak tidak akan mendapat masuk di dalamnya. Tuhan Yesus memperhatikan anak-anak. Tuhan Yesus peduli kepada anak-anak karena anak-anak juga menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi sekaligus hal ini mengingatkan kepada setiap kita para orang tua, biarlah kita boleh hidup memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, menjaga kekudusan hidup kita, menjaga kekudusan pernikahan kita, agar anak-anak boleh tumbuh bukan hanya sehat secara jasmani dan fisik, tetapi mereka juga mengalami kesehatan secara rohani dan pertumbuhan iman mereka. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap Dia. Dan di saat yang bersamaan kita akan mendukung bersama-sama mendoakan Bapak Andreas dan Ibu Niken, Bapak Yuri dan juga Ibu Lina pada saat mereka menyerahkan anak-anak mereka. Sampai masa tuamu, aku Yesus. Aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukan
dan menyelamatkan. Sekali lagi angkat pujian ini sebagai penyerahan kita kepada Tuhan. Sampai masa tuamu. Saya mengundang para pelayan-pelayan Tuhan untuk turut mendoakan. Amin. Dan sampai masa putih rambutmu. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul salib dan menyelamatkan kamu. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Kami mohon biarlah Allah menguduskan setiap tangan-tangan kami para hamba-hamba Tuhan yang akan menopangkan tangan kepada para setiap orang tua dan anak-anak. Yang hari ini mereka berkomitmen di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat Tuhan. Untuk kehidupan mereka sebagai orang tua berserah kepada Tuhan. Serta memiliki keteladanan Kristus dalam hidup pernikahan dan keluarga mereka. Dan kami juga akan menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Bukti bahwa kami terbatas, kami enggak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami berserah kepada Allah yang memiliki kehidupan mereka. Dan inilah komitmen para orang tua untuk menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari arahkan kedua tanganmu bagi setiap orang tua. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak Yuri dan juga Ibu Lina serta Bapak Andreas dan Ibu Niken. Kami berdoa menyerahkan para orang tua ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar mereka boleh memiliki kekudusan di dalam pernikahan, di dalam keluarga. Kekudusan hidup mereka menjadi keteladanan bagi anak-anak mereka. Kami berdoa biar kiranya berkat Allah turun atas mereka. Mencukupkan apa yang mereka perlukan di dalam kehidupan rumah tangga. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Dengan segala keterbatasan mereka, biarlah mereka terus bergantung mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Sebagai orang tua yang akan membawa setiap anak-anak mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan berdoa untuk Brandon. Kami menyerahkan Brandon ke dalam tangan kuasa Tuhan. Turunlah kiranya berkat hikmat marifat buat Brandon. Dan kiranya kasih karunia Allah terus mengikutinya mulai dari saat ini. Bahkan sampai masa tuanya berada di dalam perlindungan, di dalam kuasa Tuhan. Hidupnya berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan saat ini juga Brandon menjadi anggota dari jemaat tubuh Kristus. Untuk ia boleh bertumbuh, berbuah. Dan kami berdoa, turunlah kiranya berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saat ini kami berdoa menyerahkan Gwen. Turunlah kiranya berkat bagi Gwen. Dari masa kecilnya sampai masa tuanya berada di dalam perlindungan, di dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah hikmat Allah turun atasnya. Untuk menyertainya sepanjang hidupnya, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terus menjalani apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kami menyerahkan Gwen ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan saat ini juga Gwen menjadi bagian di dalam jemaat, di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Berkat Allah turun di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saat ini kami juga menyerahkan Kimi ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa turunlah kiranya berkat buat Kimi. Mulai dari masa kecilnya bahkan sampai masa tuanya kami menyerahkan perjalanan hidupnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hikmat marifat Allah turun atasnya. Hidup takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan Kimi mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan Kimi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan mulai saat ini Kimi juga menjadi bagian dari jemaat Tuhan. Dari satu kesatuan tubuh Kristus. Untuk ia boleh mengalami pertumbuhan di dalam imannya, di dalam rohaninya. Kami menyerahkan Kimi dan memberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Selamat kepada para orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, diberkati setiap kita yang menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran Tuhan memerdekakan setiap kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita simak informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini Youth Sunday Service diadakan pada pukul 12 akan dilayani oleh Ko Acen masih membahas tentang buah roh yaitu damai sejahtera. Pada hari Rabu, para wanita diundang hadir dalam ibadah WBI yang diadakan pada pukul 5 sore di Gedung 52 lantai 2 yang akan dilayani oleh Bapak Agus Durantes dengan tema Bukti Kasih Allah pada Kita. Jangan lewatkan ibadah doa Kamis yang diadakan pada pukul 5 sore di Gedung 35. Di bulan ini, para wanita mandiri diundang untuk hadir dalam komunitas wanita mandiri yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus pukul 6 sore di Gedung 52 lantai 2. Minggu 11 Agustus 2024 pada pukul 8 pagi ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Boris Manurung dengan tema Stop Comparing Yourself. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan bersama-sama belajar tentang mengandalkan Tuhan. Dan pada pukul 12 siang, anak-anak remaja akan sama-sama belajar tentang Be the Light yang akan dilayani oleh Cilita. Dan untuk ibadah Pasutri di bulan Agustus akan diadakan pada tanggal 24 Agustus pada pukul 6:30 malam dengan tema Dare to be Different yang akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya. Jangan lupakan pada tanggal 17 Agustus 2024, gereja bersama masyarakat akan bersama-sama merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-79. Acara dimulai pada pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Ajak saudara, rekan, tetangga untuk bersama-sama merayakan HUT Kemerdekaan RI di tempat ini. Tetap semangat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kami seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman dari Bapak Johannes Sandi dan juga pelayan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mungkin pada hari ini di tempat ini untuk dapat bersama-sama kita mengikuti ibadah pada minggu-minggu selanjutnya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan 2 kali. Dan jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan barcode yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi dapat tertanam, bertumbuh dalam hati, pikiran dan hidup kami, sehingga kami dapat melakukan perintah-Mu dan menjadi murid-Mu ya Bapa. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik dari yang kami punya. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini agar berkenan dan menjadi alat untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan bersyukur pada pagi hari ini kami boleh dapat memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau adalah kebenaran yang menyelamatkan kami. Dan Tuhan, Kau mau mampukan kami untuk kami dapat menjadi benar-benar murid Tuhan. Yang memiliki ketahanan, yang memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Bapa sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk khususnya jemaat-jemaat yang mengalami sakit. Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan, kami memohon, Tuhan, kiranya Engkau mau memberikan kesembuhan Bapa bagi setiap jemaat GBI Jelambar Timur yang mengalami kelemahan fisik, yang mengalami sakit, yang mengalami kecelakaan. Tuhan, Kau mau pulihkan kondisi mereka. Tuhan, Kau mau memberikan mereka kesembuhan. Tuhan, Kau mau jamah tubuh mereka dan kami percaya mereka akan balik ke gereja ini dan dapat bersama-sama dengan kami semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk khususnya bulan Agustus ini. Acara tanggal 17 Agustus, Tuhan Kau mau berkati, Tuhan Kau mau sertai dan semua proses panitia yang merencanakan, yang mengadakan
persiapan Tuhan Kau mau berkati, mampukan kami semua untuk kami dapat melakukan bagian kami. Dan Tuhan pada tanggal 17 Agustus nanti kiranya ada kebahagiaan, kebaikan dari gereja ini boleh dapat terlihat di masyarakat sekitar. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai acara tersebut dan akan berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk komsel-komsel yang ada di setiap komsel yang ada di gereja ini. Tuhan kami berdoa untuk PKS-PKS yang memimpin komsel-komsel ini. Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan untuk mereka dapat memimpin komsel ini dengan baik. Dan Tuhan berikan kami hati untuk kami dapat terus mau mengenal Tuhan dan mengasihi sesama kami. Dan Tuhan mau pakai komsel-komsel dan komunitas di gereja ini. Semakin hari kami semakin bertumbuh, semakin hari kami semakin mengenal Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, saudara yang terkasih angkatlah tanganmu. Dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jemaat YBJ Lambar Timur Pulau Anda dengan penyertaan perlindungan berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus tetap kembali. Kami memuji kebesaran. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.